Kisah ini berjudul 7 Karomah Gus Dur yang dirahasiakan sampai wafatnya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok ulama negarawan yang jasanya sangat besar bagi bangsa Islam dan Indonesia. Banyak jejak langkah Gus Dur yang tidak dipahami masyarakat luas. Baru setelah beberapa tahun sejak itu dipahami. Langkah Gus Dur memang melampaui zamannya. Gus Dur dikenang dengan banyak kebaikan yang dirasakan masyarakat luas. Tapi ada 7 kebaikan Gus Dur yang dirahasiakan sampai wafatnya. Apa saja itu? Berikut ini selengkapnya. Pertama, Gus Dur dekat dengan pastur. Suatu ketika, sahabat dekat Gus Dur, Kiai Mahfud menyampaikan fakta kepada Kiai Marzuki Mustamar, Malang, Jawa Timur, tentang alasan Gus Dur dekat dengan pastur seperti Romo Mangun. Gus Dur berkata, "Tujuanku dekat dengan si Romo agar dia menghentikan misi kristenisasinya." Diketahui si Romo seorang misioneris, biasa mendatangi desa-desa terpencil dan membagikan sembako disertai nasihat atau ceramah kekristenan. Setelah Gus Dur dekat dengannya, kemudian diajak ke tempat tersebut. Akhirnya si Romo pun malu dan sungkan melancarkan misinya karena ada Gus Dur. Kedua, Gus Dur sering ke gereja. Gus Dur pernah ditanya oleh Kiai Marzuki Mustamar tentang mengapa dirinya sering berkunjung ke gereja. Gus Dur pun menjawab, "Apa tidak boleh aku ikut merawat umat yang tercecer? Apa kamu kira di gereja tidak ada umat Islam yang bekerja di sana? Apa salah bila di gereja aku menyampaikan kebenaran tentang Islam agar mereka mengetahui tentang Islam yang sebenarnya, sehingga yang Muslim tetap Islam dan yang Kristen bisa masuk Islam." Kebiasaan Gus Dur juga bertanya dan menasihati para Muslim yang bekerja mencari nafkah di gereja. "Kamu masih Islam kan? Kuatkan keislamanmu." Begitu cara Gus Dur menasihati umat Muslim agar tetap menjaga keimanannya. Ketiga, rahasia Gus Dur dan Kiai Haji Maimun Zubair. Diketahui, Gus Dur pernah terlihat kontras dengan Mbah Maimun Zubair. Nyatanya, saat Gus Dur dipanggil Tuhan, Mbah Maimun yang memimpin salat jenazahnya. Bahkan saat peringatan 100 hari wafatnya Gus Dur, Mbah Maimun yang memimpin tahlil. Dan pada saat itu pula, Mbah Maimun bercerita tentang fakta yang sebenarnya tentang hubungan Gus Dur dan dirinya. Mbah Maimun kemudian menjelaskan bahwa semuanya adalah rekayasa Gus Dur agar kebaikannya tidak dibicarakan orang saat dirinya masih hidup. Saat Mbah Maimun mau mantu, Gus Dur menawarkan bantuan dengan catatan tidak boleh ada yang tahu. Bahkan Gus Dur merekayasa seakan-akan hubungan keduanya sedang berselisih dan tidak harmonis. Karenanya tidak heran jika setelah itu banyak yang mencibir Gus Dur dengan anggapan sebagai seorang santri yang sudah tidak perhatian dan taat pada kiainya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Keempat, Gus Dur dan wasiat sarung. Setelah peringatan 40 hari wafatnya Gus Dur, tiba-tiba ada seorang bertamu ke kediaman Kiai Marzuki di Malang. Kemudian tamu itu memberikan piagam dan beberapa ratus sarung pemberian Gus Dur yang diwasiatkan kepada tamu tersebut. "Kang, kok tidak diberikan saat beliau masih hidup?" tanya Kiai Marzuki kepada tamu yang datang. "Karena ini wasiat Gus Dur," ucap tamu menjawab pertanyaan Kiai Marzuki. "Lalu, kenapa pemberian Gus Dur itu mesti berupa piagam dan sarung?" Berikut penjelasannya. Diketahui bahwa Kiai Marzuki telah berhasil menguasai beberapa gereja yang di daerah Malang dengan cara mengislamkan orang di sana. Walhasil, gerejanya pun menjadi kosong. Lalu
Kiai Marzuki membeli gereja itu dan menjadikannya madrasah. Nah, rupanya Gus Dur mendengar kabar tersebut dan berinisiatif memberikan penghargaan dan sarung sebagai bentuk dukungan pada Kiai Marzuki yang telah berhasil membuat mu'alaf jama' orang. Namun, Gus Dur sengaja tidak memberikan penghargaannya itu semasa hidupnya, semata-mata agar kebaikannya tidak diketahui banyak orang. Kelima, Gus Dur dan uang 3 miliar. Setelah peringatan 100 hari wafatnya Gus Dur, ada tamu lagi datang ke kediamannya Kiai Marzuki Mustamar. Kali ini, tamu itu menyerahkan 3 koper tas. Setelah dibuka, ternyata isi kopernya adalah uang sebanyak 3 miliar rupiah. Tentu saja bukan jumlah yang sedikit. Kemudian, tamu tersebut menyampaikan pesan bahwa uang tersebut adalah pemberian Gus Dur agar dibagikan kepada yatim piatu yang ada di Kabupaten Malang. Lagi-lagi, Gus Dur tidak mau kebaikannya diketahui banyak orang. Keenam, Gus Dur dan umat Hindu Bali. Setelah kejadian bom Bali, Gus Dur sangat sedih dan bingung memikirkan kondisi keamanan umat muslim yang ada di sana. Kemudian, Ketua Hindu Bali diangkat menjadi Ketua Dewan Syuro PKB oleh Gus Dur. Keputusan ini ditentang banyak orang dari kalangan NU, tapi Gus Dur tetap pada pendiriannya. Fakta yang mengejutkan bahwa respon umat Hindu di Bali pada umat Islam tetap baik-baik saja, terutama Nahdien. Kemudian, saat Kiai Marzuki hendak berceramah, cukup menunjukkan kartumu. Beliau pun aman berdakwah. Kabarnya, ketua umat Hindu itu akhirnya memilih masuk Islam. Ketujuh, Gus Dur dan kisah masjid. Sepeninggal Gus Dur, banyak sekali ditemukan bangunan masjid dan tanah wakaf yang berasal dari pemberian beliau, tersebar di beberapa daerah hingga pulau luar, bahkan sampai ke negara kincir angin Belanda. Maka sebab itulah Gus Dur dekat dengan tokoh-tokoh non-muslim demi melancarkan strategi dakwahnya, termasuk meloloskan izin pendirian masjid di Belanda yang bahkan takmirnya adalah putra ketua Korcap Banser Kabupaten Malang. Terima kasih, itulah sekelumit kisah tentang Gus Dur yang tak lelah menegakkan nilai kemanusiaan. Beliau telah mengajarkan kita semua bahwa lebih baik dianggap buruk tapi kenyataannya baik daripada dianggap baik tapi kenyataannya buruk. Keterangan ini hasil rangkuman dari penjelasan Kiai Haji Marzuki Mustamar, Malang, Jawa Timur pada haul Mbah Ibrahim Asmorokondi, Tuban. Demikian 7 kisah karomah Gus Dur yang dirahasiakan sampai wafatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.